Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Rindianto, saya berasal dari Tangerang dan saya bergabung di Pondok Pesantren Saman ini pada angkatan keempat di tahun pertengahan 2021. Awal mungkin kenapa saya sekarang mengalami kebutaan atau ketunanetraan itu berawal dari mungkin ketika lulus sekolah. Seingat saya ya, dulu tuh ketika lulus sekolah, saya nggak tahu kenapa kondisi penglihatan mata saya itu hanya fokus melihat ke satu arah, fokus lurus aja melihat ke depan. Pandangan ke kiri, pandangan ke kanan, atas bawahnya, atau tepi kanan, kirinya itu enggak. Seakan-akan ada yang menutup. Nah, saya pikir waktu itu memang itu mungkin gejala biasa ya, nggak parah, nggak berat. Saya nggak berpikir kalau bakal nantinya efeknya sedahsyat seperti sekarang ini. Saya pikir ya itu gejala mungkin gangguan biasa. Saya biarkan dan sampai saya kala itu diterima bekerja di salah satu perusahaan di Tangerang. Nah, puncaknya di sana itu kondisi penglihatan saya makin memburuk. Saya di sana sering di pabrik ya, saya sering nabrak, sering bisa dibilang nyenggol barang-barang di sana yang mungkin yang buat saya pengalaman hebat waktu itu. Saya pernah kecelakaan tunggal malam hari, nggak ada angin, nggak ada apa. Saya nggak tahu tiba-tiba kok saya bisa nabrak, bisa dibilang pembatas jalan. Nah, itu mungkin puncak saya yang ngerasa ini ada yang aneh nih sama mata saya. Dan akhirnya saya bercerita sama ibu saya bahwa ada masalah sama penglihatan saya dan diputuskan kala itu saya diperiksakan ke dokter. Nah, di dokter inilah saya tahu penyebab kenapa penglihatan saya ini bisa dibilang terganggu. Kata dokter, saya punya kelainan pada retina mata saya, atau istilah kedokterannya yaitu retinitis pigmentosa. Di RP lah kalau istilah dokternya. Nah, kata dokter dia bilang begini waktu itu, katanya bisa dibilang kelainan ini itu hanya satu orang banding 1 juta, dan memang belum ada obatnya. Dan mungkin yang kala itu buat saya shock sama ibu saya tuh, saya nggak percaya bahwa dokter itu bilang kalau suatu saat saya bakal tunanetra, kehilangan penglihatan. Di situ saya berasa kaget, nggak percaya waktu, lemes kala itu. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah dalam kondisi mental bisa dibilang hancur gara-gara vonis dokter itu. Akhirnya itu saya mulai percaya diri saya bisa dibilang hancur. Saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau ketemu siapapun, teman, keluarga, tetangga, bahkan sama adik saya pun saya nggak ingin ketemu karena malu kala itu. Dan ya itu seketika impian, harapan, cita-cita saya itu hancur seketika. Saya bingung, nggak tahu mau ngapain, kedepannya saya mau apa. Karena ya itu kondisi penglihatan saya itu. Dalam masa-masa itu kegiatan saya hanya tidur, bangun, makan, diam, tanpa mikirin apapun. Saya bingung kala itu mau ngapain ya. Saya bisa apa dalam keadaan itu. Karena mungkin masih pemikiran orang yang normal ya. Mungkin kalau orang normal kan berkegiatan, bekerja, terus juga mungkin bergaul. Nah, saya bingung kala itu, kenapa? Itu tunanetra bisanya apa ya? Apa cuma bisa di rumah aja? Udah, cuma hanya bisa diem aja kala itu. Sampai bisa dibilang psikologi saya juga agak terganggu ya, terguncang kala itu. Saya mudah marah, mudah sekali tersinggung, emosional lah kala itu. Nah, dan pada akhirnya
ada satu titik di mana nggak apa ya, ini yang membuat titik balik saya menjadi seperti sekarang ini. Kala itu saya terkena sakit luar biasa, bisa dibilang lama, kurang lebih seminggu sakit, dan pikiran saya udah, wah kayaknya saya udah nggak lama lagi hidup di dunia tuh. Nah akhirnya ketika kondisi saya sakit itu, ada dorongan dalam hati saya untuk minta maaf kepada ibunda saya. Nah, kepada ibu, lalu saya minta maaf, nggak tahu kenapa. Ketika saya meminta maaf kepada ibu saya nggak tahu, hati saya tiba-tiba lega, kayak terbebas gitu, plong. Ketika saya bilang minta maaf ke ibu saya, pikiran saya yang tadinya kusut tiba-tiba seketika kayak, wah kok bebas, jernih gitu, nggak ada pusing, nggak ada apa. Yang tadinya saya suka pusing, sakit kepala saya tiba-tiba hilang seketika. Nah di situ ibu saya memang menangis, karena mungkin kerasnya hati saya kala itu ya. Tapi tangisan itulah mungkin yang bisa bisa dibilang obat dari, bisa dibilang kesalahan saya di masa lalu. Ibu saya cuma bilang, ya udah sekarang kamu semangat ya kok, kata dia bilang gitu. Nah nggak tahu kenapa di situ ada dorongan dalam hati saya, energi yang kuat banget. Kalau saya nggak boleh gini terus, saya harus berkembang, saya harus berjuang walaupun saya tunanetra. Awal saya memang ketika kala itu divonis tunanetra dan jadi tunanetra beneran, itu memang untuk awal-awal saya pribadi itu sulitnya minta ampun, dahsyat. Tapi semakin kesini buat saya itu menjadi nikmat. Mungkin dulu ya pergeserannya bisa dibilang emang signifikan. Yang tadinya visual atau ya tergambar gitu secara langsung, ini kita hafal di kepala. Jalan seperti apa bentuknya, pohon kayak gimana, tangga, pokoknya ya semua benda, semua tempat itu kalau untuk sekarang saya gambarkan di kepala, yang tadi hanya bisa langsung melihat. Nah terus juga mungkin sekarang saya dalam kondisi sekarang ini harus banyak menghafal, yang tadinya memang saya bisa dibilang saya orang yang malas menghafal, tapi sekarang saya harus banyak sekali menghafal. Entah itu menghafal tempat, menghafal bisa dibilang lebih detail ya, tekstur jalan, kondisi jalan, terus letak-letak di sana ada, bisa dibilang ada tempat atau ruang yang memang ini bisa bisa dilewati atau enggak. Ya itu, saya harus jadi banyak menghafal lah kalau sekarang jadi tunanetra itu. Yang huruf awas tiba-tiba menjadi huruf braille, itu juga buat saya perjuangan lagi, yang dari saya seperti belajar dari awal. Saya seperti belajar dari awal kembali kala saya menjadi tunanetra. Dan akhirnya singkat cerita saya diberikan handphone oleh ibu saya. Nah saya mulai belajar sebelumnya saya emang belum tahu ya cara menggunakan ini handphone yang ada suaranya atau talkback istilahnya ya. Kala itu masih dibantu sama ibu sama adik saya bilang saya mau dengerin ini dong, ceramah ini ya. Akhirnya diputarlah ceramah-ceramah. Nah ada satu ceramah dari Ustadz yaitu Ustadz Adi Hidayat, yang dia itu kala itu ceramahnya tentang bisa dibilang fadilah atau keutamaan seorang penghafal Al-Quran. Di situ saya mendengarkan, nggak tahu kenapa nempel banget salah satu fadilahnya itu, kalau misalkan kita bisa menghafal Al-Quran, nantinya kita bisa dibilang memasangkan mahkota untuk orang tua ya. Nah di situ nggak tahu kenapa saya ada dorongan di hati saya, kayaknya ini nih bisa dibilang balasan untuk kedua orang tua saya ya. Selama saya dari kecil sampai sekarang ini
mereka merawat saya, menyayangi saya. Buat saya, kalau itu pikiran saya, ini mungkin balasan nantinya yang walaupun nggak setimpal, tapi ini balasan buat diri saya untuk kedua orang tua saya. Alhamdulillah selama saya menghafal di sini, menghafal saya bisa dibilang bisa dibilang menggunakan dua indera ya, indera perabaan sama indera pendengaran. Karena saya kalau meraba saja itu lama, tapi hanya mendengar saja saya agak kurang yakin apa ini huruf apa-apanya ya. Jadi kalau buat saya pribadi, cara saya menghafal itu saya harus menggunakan speaker murotal sama Al-Quran Braille. Nah, jadi ya itu buat saya sih untuk mempermudah saya, kenapa saya gak menghafal hanya Al-Quran, karena itu tadi, saya belum terlalu lancar Braille Arabnya, jadi saya butuh bantuan speaker. Terus juga kenapa nggak cuma mendengarkan, itu tadi, saya harus benar-benar tahu betul huruf apa yang saya baca dan dengan tajwidnya, karena kan kalau salah satu huruf bahkan salah satu tanda baca harokat saja itu nantinya bisa berbeda maknanya dari kandungan Al-Quran itu. Dan memang menghafal Al-Quran ini banyak sekali bisa dibilang tantangannya ya, terutama sih lebih ke tantangan dari diri sendiri ya. Kadang suka ngerasa males, capek, terus juga susah gitu masuknya hafalan itu. Dan biasanya kalau udah kondisi seperti itu saya berhenti sejenak. Misalkan kalau lagi males, mungkin saya mengalihkan untuk ya bercanda sama temen. Terus kalau lagi males gitu, kadang saya kondisi males itu paling ya itu saya istirahat, tidur dulu lah, mungkin capek otak ya udah disuruh menghafal dari pagi sampai malam tuh. Kalau kondisi lagi ya susah masuk juga, itu saya mengalihkannya caranya ya bisa dibilang saya dengar kajian-kajian ustadz-ustadz lain di YouTube, dengerin lagi apa sih motivasi fadilahnya menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah itu bisa jadi booster lagi buat saya menghafal Al-Quran. Kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Momen yang membahagiakan ya kala proses yang menghafal Al-Quran itu ya itu ketika setoran bareng teman-teman lain tuh. Kadang di depan pembimbing kita murojaah bareng estafet ayat. Nah, itu saya suka karena itu saya bisa tahu bisa dibilang irama teman-teman, langgam-langgamnya, terus juga kalau misalkan ada yang salah bisa saling ngingetin. Jadi ya kita ya bisa dibilang saya senang belajar bareng kayak gitu tuh teh. Kebersamanya lebih enak, lebih buat saya terasa. Dan saya bersyukur bisa dibilang nyempil di antara orang-orang hebat di sekeliling saya itu teh, teman-teman saya itu. Iya, pengalaman berkesan saya selama ini ya mungkin dalam menghafal itu bisa dibilang ini. Saya dulu awal datang ke sini memang hafalannya nggak banyak ya, mungkin dari surat At-Takatsur sampai An-Nas itu juga masih kurang lancar. Nah, nggak tahu kenapa ketika saya bisa menghafal surat An-Naba itu luar biasa saya senangnya. Ternyata saya mampu, saya bisa. Dan pas saya bisa menghafal satu juz 30, itu senangnya luar biasa. Itu membuat saya makin motivasi. Wah, kalau saya ini ternyata bisa menghafal Al-Quran ya. Dan akhirnya terus. Dan yang paling buat saya istimewa ketika saya bisa menghatamkan 30 juz surat dan ayat di dalam Al-Quran. Itu momen yang buat saya paling
luar biasa dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Allah. Allah membantu, membimbing saya, memudahkan untuk bisa menghafal kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan saya setelah menyelesaikan hafalan, buat saya bersyukur, senang juga, akan tapi juga ini jadi tanggung jawab saya untuk menjaga hafalan saya. Semoga nggak hilang, nggak lepas ke depannya, dan kedepannya saya ingin bisa memantapkan, memutkinkan hafalan yang sudah saya hafal, dan saya juga memohon kepada Allah supaya saya bisa mutkin seluruh ayat, seluruh surat dalam Al-Quran. Itu. Ya, untuk target hafalan saya di sini, memang ketika saya datang ke pondok pesantren Saman ini, saya bertekad saya ingin menjadi hafidz. Saya ingin bisa menghafal Al-Quran 30 juz, karena itu dorongan mendengar Ustadz Adi Hidayat ya. Saya ya itu. Saya ingin bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Walaupun pada akhirnya banyak tantangan-tantangan yang saya dapat ketika menjalani proses itu. Dan ya, memang gak mudah, tapi alhamdulillah, walaupun sekarang ini memang sudah hatam, kedepannya saya berharap itu saya bisa menjaga serta memungkinkan hafalan-hafalan yang saya dapat di pesantren Saman Darussudur ini. Iya, mungkin bukan salah satu ya, banyak lah impian, cita-cita saya. Selain saya pengen bisa haji umroh bersama orang tua saya juga pengen punya usaha di bidang, khususnya mungkin bidang kuliner ya untuk saat ini. Karena kan ibu saya bisa dibilang penjual gorengan ya di rumah. Jadi saya ada kepikiran mau ngebantu ibu saya. Terus juga saya pengen ya punya bisa dibilang punya kos-kosan, kontrakan yang banyak gitu. Terus juga pengen punya pondok atau punya pesantren seperti Saman ini yang bisa memberdayakan, nanti melatih teman-teman. Terus juga mungkin cita-cita saya tuh, saya pengen teman-teman saya di Saman ini semuanya menjadi orang yang sukses. Saya berharap itu sih kedepannya itu teh. Ya, mungkin kedepannya ketika nantinya saya terjun di masyarakat, dengan apa yang saya dapat di Saman ini, saya bisa membagikan mungkin ilmu yang saya dapat nantinya ke masyarakat di sekitar. Saya mungkin bisa mengajar nanti teman-teman di sana untuk mengaji, untuk bisa ya berkembang dengan potensi yang nantinya mereka miliki. Saya berharap nantinya adalah banyak nanti dukungan-dukungan dari orang-orang baik di luar sana, supaya harapan cita-cita saya itu tadi, saya pengen bisa punya pondok yang nantinya bisa menciptakan generasi-generasi yang membela dan mendakwahkan agama Allah ini. Ya, mungkin untuk teman-teman yang punya kondisi keadaan yang sama seperti halnya saya, diuji oleh Allah, dia ambil bisa dibilang nikmat yang luar biasa ya, nikmat penglihatannya. Teman-teman gak usah sedih, gak usah hilang harapan. Percayalah teman-teman bahwa apa yang kita alami ini pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah nantinya. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kata beliau, "Idzab talaitu
abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Yang kurang lebih maknanya, ini hadis qudsi ini hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya kurang lebih begini. Apa ya? Jika Allah mengambil dua nikmat, ini nikmat penglihatannya, dan seorang hamba itu dia bersabar, maka balasannya itu adalah surga. Balasannya itu adalah surga, teman-teman. Jadi untuk teman-teman gak usah sedih. Mungkin kita nggak bisa ngelihat di dunia, tapi jangan sampai kita nantinya nggak bisa atau buta di akhirat. Kita mungkin gelap di dunia, tapi jangan sampai kita gelap di akhirat. Saya percaya teman-teman yang mungkin diuji dengan penglihatannya ini, suatu saat kelak di akhirat nanti menjadi cahaya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga, bahkan orang-orang terdekat nantinya di akhirat kelak. Alhamdulillah, peran-peran bisa dibilang saya sampai bisa di titik sekarang ini, itu saya percaya dan saya yakin memang itu berkat Allah Subhanahu wa taala, tapi ada perantaranya, yaitu dukungan memang dari keluarga besar saya, khususnya ibu serta adik saya yang sabar banget kala itu merawat saya ketika keadaan saya jatuh. Beliau memotivasi saya supaya saya bangkit, nggak sedih. Ya, mungkin berkat doa-doa mereka lah saya bisa sampai di titik ini. Begitupun juga peran dari teman-teman ya. Teman-teman di sini di Saman, saya luar biasa. Saya banyak bisa dibilang belajar kepada mereka semua yang ada di sini, bahwa ya udah, kita tuh cuma tunanetra doang, cuma nggak lihat doang, tapi kalau aktivitas mah bisa kok kayak yang lain. Bahkan bisa dibilang itu mereka semua guru kehidupan saya, dan saya bersyukur bisa berada di antara mereka semua.